19 Juni ini bayangkan hadirin sekalian, di depan kita ini kalau memang ini benteng Kedang, berarti di depan sian itu udah sekitar 60-an orang, hampir 100 orang Belanda yang ada. Di dalam sini hanya ada 7 orang, termasuk Uti Kedang, Uti Usman. Di dalamnya ada Tahir, adiknya Semak. Di dalamnya ada Lias, orang Pebihingan. Di dalamnya ada Langkang, orang Semayu. 7 orang di dalam sini. Senjatanya hanya berdasarkan catatan tuh hanya lantak. Yang kalau keluar tuh namanya peluru petunangan, pelor lantai. Nah, itu yang keluar dari situ. Itu pemukas. Hanya 7 orang. Lawannya berapa? 100. Belanda tuh saking takutnya dengan Kedang itu sampai mendatangkan dari Jawa separuh batalion, kemudian ditambah dengan senjata anti benteng. Senjata anti benteng itu kalau sekarang kita tidak bisa lihat. Kalau dulu tuh kalau kita lihat di perjuangan tuh ada yang senjata yang itu senjata anti benteng yang pakai engkol, yang pelurunya tidak putus kan. Itulah senjata anti benteng yang akhirnya meruntuhkan Kedang. Maka kalau kita tanya di mana benteng Kedang, ya di sini. Tapi tidak ada gitu. Karena memang hancur. Terakhir, seharian penuh. Karena tanggal 22 Mei dia tuh kena adang di sekarang di namanya Munggu Ibol sebenarnya. Namanya tuh di Sungai Limat. Sekarang di makam Tentemak. Tentemak itu orang Islam yang disebut orang Melayu karena mungkin dia Islamnya. Mungkin dia keturunan lain, tapi dia orang Melayu, disebutkan Melayu, disebut Islam kan Islam. Kemudian ditinggalkan karena takut kena kejar Belanda, jadi ditinggalkan cuma di kafan oleh kain dengan kain putih, kemudian dimakamkanlah di siang. Nanti orang mabuk nampaknya disuruh deh tahlilan di Senun nanti pas di Senun di pengatapan dimakamkan. Kemudian tanggal 22 Mei habis itu orang Belanda berkalut sampai kalah ke Ratu Belanda. Ratu Belanda bilang, orang Hindia Belanda bilang harus dikelinahkan karena bakal jadi kerusuhan besar. Jadi akhirnya diserang ramai-ramai Pebihingan. Pebihingan itu terjadinya di sekarang, itulah berkahnya perjuangan rakyat, perjuangan ini. Karena saya ketemu catatannya bahwa salah satu alasan kenapa Uti Usman dan kawan-kawannya berjuang itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berkahnya Ustaz Zainuddin ini ngajar di MTS ya, itu Nate Beduk. Nate Beduk itu tempat perjuangan rakyat Pebihingan melawan Belanda. Di situ tertahan Belanda 7 hari. Tertahan, bayangkan orang situ 300-an orang. Kata orang zaman dulu tuh, kata Bapak Kemana Asekan diceritakan orang tuh, waktu pertama bersiap mau perang, entah tahu Belanda mau datang itu macam orang pergi nubak. Saking banyak manusia datang, macam orang pergi nubak. Jadi kata Belanda itu ada 300-an orang yang mengadang dia. Jadi itulah yang itu datangnya dari mana-mana, dari Sande, dari mana-mana itu macam orang pergi nubak di Pebihingan itu. Ya, pangkalnya di Pebihingan. Makanya ada di Munggu Ibol. Di Nate Bedok. Dia berperang 7 hari tertahan di sini, berapa banyak orang yang kalah. Kapten Belanda itu sampai 2 dibawa balik karena mati. Dibawa balik, jadi ganti lagi, akhirnya sampailah Rumpol. Rumpol ini orang hebat dari memang veteran perang Aceh. Veteran perang Aceh. Kemudian dia bisa mengalahkan yang di Pebihingan itu sampai nyerah. Raden Johari namanya bulan Juni nyerah, masuk bawa ke Nusa Kambangan. Tumbang Titi, Uti Mahmud meninggal ditembak, bertahan 7 hari. Dari tanggal 13 sampai tanggal 19 tuh hanya untuk melewati dari Tumbang Titi ke sini. Lewat air tak berani. Karena asal lewat air kena tumbang ya benda-benda gini nih. Pokok-pokok gini habis ada yang selamat kan, tahu berenang kata tidak jauh Belanda, tahu berenang, cuma kena pukul sampai ke tepi, sampai ke kenamping kena pukul orang gitu. Sampailah di sini, jadi pada tanggal 19 pagi itu orang dah berkumpul 100-an orang melawan 7 orang di sini. Bertahan sehari sampai akhirnya sebelum hari itu tanggal 18 tanggal 16 tuh Uti Lukman dan adik-beradiknya tuh disuruh Uti Usman untuk pergi. Ini bukan jihad kita, ini kita perlu lari ke Pesaguan biar di Senun berhidup baru. Jadilah nanti itu di sana ada Pelai Sebatang kampungnya Pak, dan daerah Pak Nasbun. Dan menurunkan orang Senun. Kemudian
Kemudian juga ada namanya Kemit Dayak juga disuruh balik. Jadilah kenduruhan banjir, macan perontang. Datuk moyangnya Pak Mafid disuruh balik ya. Bukan jihad kita. Ini jihad kami bertujuh, jihad orang kita. Jadi akhirnya mati pun sama-sama bertujuh. Akhirnya Putih Usman ditembak pakai pelomas. Pelomas ini senjata tajam. Karena waktu utar-utar itu kan tidak tembus oleh pelo utar-utar itu kan otan, tidak tembus oleh pelo itu. Pelo senapang lantak tidak tembus. Tapi kalau dengan pelo ini, pelo senjata api, maka tembus dia pecah utar-utarnya. Tapi tembus pun dia masih ajan, mengucap ajan karena mau sembahyang maghrib petang, ajan maghrib tembus, selesai ajan pun dia meninggal, semua tujuh-tujuhnya pun meninggal. Jadi kata dalam laporan Belanda itu semuanya udah mati tanggal 19 Juni tahun 1914, semuanya udah meninggal. Tapi tetap lihat, kata saya selalu warisannya azan. Dipanggilnya anak cucunya, dipanggilnya kita semua tuh azan. Tidak lain. Dia tahu dia meninggal, tapi yang dipanggilnya apa? Jadi hadirin sekalian, semoga kita semua masih bisa tetap dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan menyambut keputusan beliau. Mudah-mudahan kita semua baik.